Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan menjagai, melindungi pekerjaan kami dengan baik, hingga pada malam hari ini kami kembali dapat beribadah bersama-sama saudara seiman kami, walaupun kami berada di gereja dan jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi kesungguhan hati kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat, yang kami ucapkan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni, layakkan kami untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus sendiri yang akan bekerja memimpin setiap pujian dan penyembahan kami dalam kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terlebih ajar kami untuk mampu melakukan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita untuk menjadi ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga terus berdoa bagi bangsa dan kota kita tercinta. Biar kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa dan kota kita. Juga untuk aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati tenaga medis, para medis, Tuhan juga memberkati aparat keamanan TNI Polri, agar mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan diberikan hikmat, marifat, kemampuan di dalam menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kita. Untuk acara Natal juga kita doakan, juga untuk pilkada secara serentak tanggal 9 Desember, kita terus mohon kemurahan Tuhan agar berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, dan siapapun yang terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipersilahkan Ibu Martin memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena sungguh begitu besar kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan dalam kehidupan kami bersama. Terlebih pada malam hari ini, kalau Tuhan izinkan kami bersama untuk berdoa malam, Tuhan, baik juga jemaat-Mu yang ada di rumah, kiranya semuanya kami diberkati Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati. Kami mengikuti ibadah doa malam ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa syafaat pada malam hari ini. Sebelum kami menaikkan semua doa syafaat, kami ampuni segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu, menaikkan setiap permohonan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga pastori. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sertai selalu, jagai lindungi hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala yang terkasih, keluarga pastori yang ada, semua anak-anak yang ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, sakit penyakit apapun yang dirasakan Tuhan Kau tahu, Engkau campur tangan, Kau menolong, sungguh tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau melawat hamba-Mu sehingga Tuhan berikan selalu kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan berikan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, penyertaan yang dari Tuhan, hikmat, makrifat yang dari Tuhan Yesus senantiasa tercurah atas hamba-Mu dengan penuh kelimpahan kasih-Mu, sehingga Tuhan hamba-Mu dengan tubuh yang sehat senantiasa boleh menggembalakan siap kami jemaat-Mu semua untuk dibawa semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami, semakin dewasa, semakin mengerti akan kehendak-Mu sesuai setiap firman-firman yang disampaikan kepada kami, dan kami jemaat-Mu semua boleh melakukan dalam setiap kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga para hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan, para pendeta pembantu, juga kami berdoa untuk pendeta muda Bapak Paulus Suparno, pendeta PDP Bapak Setiawan, juga saudara Yonatan, semua Tuhan Yesus juga Tuhan yang terlibat dalam setiap pelayanan gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan Tuhan yang ada, baik pelayan musik, pujian, Tuhan Yesus yang melayani, Tuhan Yesus melayani aser, Tuhan Yesus kolektan juga, Tuhan para pendoa syafaat-Mu, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam perlindungan kasih-Mu dengan
pengurapan yang dari surga Tuhan sendiri. Tuhan Kau sendiri yang campur tangan. Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik buat hamba-hamba-Mu, boleh sehati sepikir dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semua dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, semua hanya tertuju bagi kemuliaan nama-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan juga dalam jam-jam gereja yang ada Tuhan, mulai hari Minggu sampai hari Senin, Sabtu kembali. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang memberkati Tuhan Yesus, satu minggu penuh, setiap hari, setiap waktu. Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Mungkin saat ini masih dalam situasi pandemi COVID Tuhan, yang masih diadakan baik secara online Tuhan Yesus, sudah bertatap muka, juga semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam perlindungan kasih-Mu. Campur tangan Tuhan, biarlah setiap ibadah-ibadah yang ada menjadi satu kesukaan. Terus buat kami semua jemaat-Mu, rindu kepadamu, haus dan lapar akan firman-Mu, semakin dibawa, mengerti merupakan tugas kewajiban kami untuk terus bersembah sujud di hadapan-Mu. Berbakti dan beribadah itu merupakan sudah tanggung jawab kami untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu yang ada, biarlah gereja-Mu ini semoga selalu maju berkembang lebih lagi Tuhan Yesus, untuk dibawa semakin Tuhan Yesus lebih lagi dalam setiap apapun yang dikerjakan untuk gereja ini, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada, mulai dari anak-anak, muda, remaja, dewasa sampai masa usia lanjut. Kiranya Tuhan juga campur tangan, memberkati, menyertai, menjaga, melindungi mereka semua, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun apapun yang ada Tuhan, Engkau menjagai mereka semua yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan. Engkau melawat dengan kasih-Mu, berikan kekuatan, berikan roh sukacita terus ada di dalam kehidupan mereka. Yang bersusah hati Engkau menghiburkan Tuhan. Yang lemah iman Kau kuatkan Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau melawat dalam kesakitan mereka, biar mereka tidak berlarut-larut terus merasakan sakit Tuhan, tapi Tuhan Kau sendiri yang menjamah mereka dengan bilur-Mu yang ajaib. Karena kami tahu Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau tabib yang ajaib, yang sanggup menolong mereka. Tuhan mengerti keluh kesah mereka dan sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga dengan tubuh yang sehat semua jemaat-Mu boleh datang beribadah dengan sungguh, dengan baik kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk Natal yang sebentar tiba, kami semua boleh merayakan nanti dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Diberkati semua, tidak ada yang melewati Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati semua jemaat-Mu sehingga boleh datang beribadah, merayakan perayaan Natal nanti dengan situasi kondisi yang saat ini Tuhan, tapi tetap tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami yang Tuhan berikan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh terus merasakan bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami, dan Tuhan Yesus sendiri menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah menebus dosa kami, membebaskan kami dari segala dosa kami. Saat kami sungguh menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, percaya dan mempercayakan Tuhan Yesus saja yang adalah andalan dalam hidup kami, Tuhan segalanya bagi kami. Terima kasih Engkau yang menyelamatkan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami yang kami cintai juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau saat ini masih dalam kondisi COVID-19, kiranya Tuhan juga semua para medis, para medis semuanya yang masih Tuhan bergelut, Tuhan bagaimana mengatasi COVID ini, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan buat mereka semua, sehingga terhindar dari semua wabah yang ada, sehingga Tuhan mereka semua dapat mendapat solusi yang terbaik untuk semuanya. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Kau memberkati semuanya, baik keamanan, ketentraman Tuhan bangsa ini, Tuhan Yesus, dari
para jajaran yang tertinggi semuanya, Tuhan ABRI semuanya, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, semuanya boleh Tuhan Yesus membangun, Tuhan Yesus kebersamaan yang indah, Tuhan Yesus boleh terus Tuhan patuh dan peraturan protokol yang ada sehingga semuanya menjadi baik adanya. Tuhan kami serahkan juga Tuhan, kalau pada bulan Desember nanti ada pemilihan Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati juga semuanya, Tuhan Yesus kiranya Tuhan juga campur tangan semuanya, kiranya Tuhan Kau sendiri yang bela Tuhan, baik semua yang terpilih, Tuhan Yesus kiranya Tuhan Kau yang menolong, Kau yang memilihkan mereka semua yang memiliki hati yang Tuhan Yesus mengutamakan kebersamaan, tidak egois Tuhan, tapi semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Semua daerah-daerah yang akan mengadakan semuanya di bangsa ini boleh mendatangkan kebaikan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak doa-doa yang ingin kami naikkan kepadamu, tapi Tuhan Kau lebih mengerti dari hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau menyempurnakan doa kami ini yang kurang dari sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar juga kami bersama akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan, kami boleh siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh fokus Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami setiap hari, karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak mampu berjalan sendirian. Tuhan Yesus yang menolong kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa urapan yang dari surga, sehingga Engkau sendiri yang berkuasa atas hamba-Mu, menyampaikan isi hati melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu makin heran bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau bela dalam seluruh kehidupannya, masa depannya, dan Tuhan pakai semakin untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan selalu kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah doa malam. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan ini kita belajar untuk tekun melakukannya, sekalipun masih secara online, sekalipun masih dalam ruang lingkup yang kecil, dalam keluarga, dalam kelompok yang kecil, tetapi dengan kita bertekun membangun doa di rumah kita masing-masing, itu akan membawa sukacita surga dalam kehidupan rumah tangga kita. Pada malam hari ini kita mau merenungkan dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah yang menjadi tema pada malam hari ini, tema firman Tuhan pada malam hari ini. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ayat firman Tuhan yang
telah kita baca ini merupakan seruan Tuhan terhadap orang Israel, bahwa Allah itu esa, Tuhan itu esa. Oleh sebab itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan dengan kesegenapan hati, dengan kesungguhan hati, dengan kesegenapan jiwa dan kesegenapan kekuatan. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan tidak dengan kesegenapan hati, tidak dengan kesegenapan jiwa atau kesegenapan kekuatan. Kadang kalau kita mengalami masalah, kita menjadi lemah, kita tidak lagi bersemangat dalam mengasihi Tuhan, dalam datang kepada Tuhan. Jiwa kita seringkali goyah oleh karena persoalan tentang hidup yang ada. Kekuatan kita menjadi lemah. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan itu harus ditularkan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, pada anak cucu kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam aktivitas kehidupan, hendaknya orang tua mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup ini semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesegenapan hati, jiwa, dan kekuatan. Mengingatkan atau mengajarkan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini selalu ada kaitannya dengan Tuhan, dengan Allah Sang Pencipta. Jangan menganggap apa yang kita raih, apa yang telah kita capai, kepandaian, kebisaan, kemampuan kita, itu oleh karena kekuatan dan gagah kita. Tetapi semuanya itu mari kita kaitkan kepada Tuhan, karena Dialah Sang Empunya yang membuat dunia ini, termasuk yang membuat manusia. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, bahkan dengan segenap akal budi, itu merupakan hukum yang terutama dan yang pertama yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Jangan sampai mengasihi Tuhan itu adalah hal yang terakhir dalam kehidupan kita. Maksudnya kasih Tuhan itu urutan yang terakhir. Urutan yang pertama itu kasih pada suami kah atau istri kah, atau kasih kepada keluarga, kasih kepada anak. Tentunya tidak seperti itu, tetapi yang terutama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, karena kita ada sebagaimana ada saat ini, kita hidup, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Kemudian di ayat yang ke-39 sampai 40 dalam Matius 22,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu hukum yang terutama, yang pertama dan yang kedua. Jadi mari mengasihi Tuhan dan sesama ini kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan sampai terbalik ya, mengasihi sesama dulu baru mengasihi Tuhan. Tetapi yang benar adalah mengasihi Tuhan dulu baru mengasihi sesama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Oh, terbalik. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Tadi saya lupa mencatat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Allah berarti akan berdampak dalam kehidupan kita, yaitu menuruti segala perintah Tuhan, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mengaku di mulut mengakui Allah, tetapi firman Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita tidak pernah kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kalau firman Tuhan tidak pernah kita praktekkan, tidak pernah kita lakukan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, lalu apa yang kita jelaskan atau apa yang kita ajarkan terhadap anak-anak kita kepada generasi-generasi berikutnya. Dalam ulangan tadi dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berarti dalam setiap kehidupan kita, kita harus terus melakukan setiap firman Tuhan, apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-20, mulai ayat yang pertama itu sampai ayat yang ke berapa terakhir, mengenai hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat. Keluaran pasal yang ke-20, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di situ dulu, ya. Itu adalah 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan, 10 hukum Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Hendaknya kita pun harus mematuhinya juga, hukum-hukum Tuhan yang ada. Itu adalah dasar-dasarnya, ya. Tentu banyak pengembangan-pengembangan yang lain yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
dalam melaksanakan perintah Tuhan, ya, itu harus memiliki kasih kepada Tuhan. Memang orang yang mengasihi Tuhan itu akan berdampak kepada menuruti segala perintah Tuhan. Tetapi orang yang menuruti perintah Tuhan, menuruti hukum Tuhan, itu terkadang cuma hanya sebagai membangun moral yang baik, hanya sekedar itu, tetapi tidak didasari oleh karena kasih kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 22 itu diceritakan tentang orang muda yang kaya yang menuruti hukum Taurat, hukum yang kelima sampai dengan yang 10. Hanya melakukan sebatas lahiriah tanpa dasar kasih, sehingga ketika Tuhan yang memberikan perintah untuk menjual seluruh hartanya, orang muda yang kaya ini tidak sanggup melakukannya. Kasih kepada Allah tidak terbentuk, demikian juga kasih kepada sesama, tidak taat perintah Tuhan dan tidak mau berbagi terhadap sesamanya yang miskin. Ya. Dalam mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Orang muda yang kaya ini belum sampai pada level menuruti segala perintah Tuhan. Karena ketika perintah Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menjual seluruh hartanya, maka orang muda yang kaya ini tidak dapat melakukannya. Dia berat dengan harta yang dimilikinya, tidak sanggup melakukannya, karena juga belum memiliki kasih kepada sesama, memperhatikan kepada orang lain. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti berdampak menuruti segala perintah Tuhan, dan juga berdampak kasih kita terhadap sesama itu dapat terlihat, terwujud dengan memperhatikan orang-orang yang miskin, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Membangun moral yang baik belum tentu mengasihi Allah dan sesama, tetapi ketika kita mengasihi Allah dengan benar dan mengasihi sesama, maka sikap moral yang baik itu juga akan tumbuh karena kita juga melakukan firman Tuhan. Posisikan kasih Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita. Jangan terbalik, mengasihi sesama, saudara, keluarga, terlebih dahulu baru mengasihi Allah. Kalau hal itu terjadi, maka yang menjadi utama dalam kehidupan kita adalah sesama kita, saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan tidak lagi yang menjadi yang utama. Ini juga menjadi perenungan kita bersama. Kita harus memposisikan Tuhan itu di atas segalanya. Sehingga setiap apa yang kita kerjakan itu benar-benar berlandaskan firman Tuhan. Apa yang menjadi larangan dalam firman Tuhan, janganlah kita terjang begitu saja atau kita abaikan. Apa yang menjadi peringatan-peringatan firman Tuhan, janganlah kita abaikan begitu saja, tetapi mari kita mau taati, turuti, dan patuhi dengan sikap yang mengasihi kepada Tuhan. Jangan seperti orang muda yang kaya ini, hanya mematuhi tetapi tidak ada kasih kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak pernah mengerjakannya, kita melalukannya begitu saja. Padahal orang muda yang kaya itu awalnya benar-benar ingin mencari hidup yang kekal, ingin mencari surga, tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan jika ingin sempurna, maka harus menjual segala hartanya dibagikan kepada orang miskin. Tetapi orang muda yang kaya ini lebih sayang pada harta di dunia daripada hidup dalam kekekalan. Jangan sampai kekayaan kita, pangkat derajat kita menghambat kita untuk
sampai ke surga, membuat posisi Tuhan dalam kehidupan kita menjadi tergeser. Tidak lagi yang terutama, tidak lagi yang terutama dan yang pertama, tetapi menjadi urutan yang kesekian setelah pangkat, derajat, kekayaan, ataupun saudara atau keluarga. Jangan pernah hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap mempertahankan kasih kita kepada Tuhan ya, menjadi hal yang utama dan terutama, maka kita akan mentaati hukum-hukum Tuhan. Ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan juga kita kerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar asal-asalan. Apalagi masa pandemi ini yang ibadahnya hanya 1 jam saja, lalu kita meremehkan, ya, hanya berbuat sekedar saja. Tetapi justru kita semakin sungguh-sungguh karena waktu yang semakin singkat, kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat. Kita harus mengupayakannya sedemikian rupa, baik dalam ibadah secara online maupun ibadah secara tatap muka. Janganlah ada ibadah online ini membuat kita menjadi malas untuk ibadah bertatap muka. Kalau di daerah tertentu mungkin masih ada yang belum bisa ibadah secara tatap muka, ya lakukanlah secara online dengan sungguh-sungguh. Ibadah secara online beda dengan nonton secara online, ya. Kalau kita sekedar nonton siaran ibadah, berarti kita tidak menjadi pelaku ibadah itu, kita hanya sebagai penonton. Berarti diri kita tidak ikut terlibat nyanyi, memuji Tuhan, atau bersikap yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh seperti kita bersikap beribadah di gereja. Kalau nonton ya ala kadarnya, pakaiannya. Seringkali Ibu Gembala menyatakan kalau yang perempuan pakai daster, yang laki-laki mungkin cuma kaos singlet, bahkan mungkin ada yang di kasur dengan leye-leye, dengan makan snack, ngopi, dan lain sebagainya. Itu bukanlah beribadah kepada Tuhan. Itu hanya menonton tontonan ibadah. Tetapi kalau ibadah online yang benar, mari ambil sikap yang benar, sikap yang baik, sikap seperti kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Kalau kita menghadap kepala daerah, kita harus berpakaian rapi, kita harus bersikap yang baik, yang sopan. Masakan menghadap Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing dengan berpakaian ala kadarnya, dengan pakai sandal atau mungkin bahkan dengan tidak pakai alas kaki sama sekali, tentu tidak. Tetapi mari kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sementara ibadah secara tatap muka jika belum bisa dilakukan, beribadahlah secara online dengan benar dan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Bukankah Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang ada di mana-mana? Jangan sampai hal itu menjadi hanya sekedar teori, Tuhan ada di mana-mana, tetapi perilaku kita seolah-olah membutakan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita kerjakan. Mari dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita boleh melakukan aktivitas apapun, tetapi jangan pernah menggeser kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah menggeser ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, jam-jam doa kita kepada Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar dapat terwujud dengan baik, dengan harmonis, sehingga Tuhan
senang dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertolak, yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, karena itu akan mengerikan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, Matius 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kehidupan keagamaan kita ini juga harus kita perhatikan. Memang orang yang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan itu akan berdampak dengan kehidupan keagamaan yang baik, yang sungguh-sungguh, yang benar, yang menghasilkan ketekunan dalam kita beribadah, menghasilkan ketaatan kita dalam beribadah. Tetapi janganlah seperti ahli-ahli Taurat yang hanya mengedepankan lahiriah, tetapi dalam kesehariannya tidak ada pertobatan. Kita harus lebih benar hidup keagamaan kita. Dalam kita beribadah, dalam kita melakukan ritual-ritual keagamaan kita, itu juga perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Bukan karena alasan Tuhan kan melihat hati, terus lalu kita mengabaikan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Yang penting kan hatiku masih memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita masih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, masih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka akan terlihat dari cara kita beribadah, cara kita berdoa, cara kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Itu tidak bisa dibohongi. Tetapi kalau kita hanya membangun luarnya saja tanpa pertobatan, maka kehidupan kita seperti orang-orang Farisi ini. Kita akan jauh dari surga. Kita tidak mendekati surga, tetapi semakin jauh. Oleh sebab itu, mari kasih kepada Allah ini harus kita tanamkan sedemikian rupa dalam kehidupan kita, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Totalitas kehidupan kita ini harus kita arahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita melenceng oleh karena kesuksesan kita, oleh karena pangkat derajat kita yang semakin baik di dunia ini. Tetapi mari kita semakin sungguh-sungguh, semakin dekat kepada Tuhan ketika semakin dipercayai Tuhan dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan hal-hal yang baik di dunia, maka semakin kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semakin kita menunjukkan keseriusan kita kepada Tuhan. Seringkali ketika kita masih dalam masa pergumulan, kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengalami kemenangan, kita mengalami kemerdekaan dalam hidup ini, lalu kita lupa akan Tuhan. Lalu kita menganggap semuanya keberhasilan, semua yang kita dapat, kita capai saat ini oleh karena kuat dan gagah kita. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi sadari semuanya itu hanyalah titipan, semuanya itu hanyalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan tentu kita tidak dapat memperoleh apa-apa dalam kehidupan ini. Biarlah kita boleh sukses di dunia, kita juga boleh sukses masuk dalam kerajaan Allah yang mulia. Jangan sampai kita sukses di dunia tetapi kita ditolak oleh Tuhan karena tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita kembalikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita menjadi yang terutama dan yang pertama dalam hidup ini. Jangan hal yang lain,
tetapi biarlah Tuhan selalu ada di hati, Tuhan selalu ada di pikiran, dan Tuhan selalu ada di perbuatan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin dekat pada Tuhan, dan kita semakin setia dan taat dan menghormati akan hukum-hukum Tuhan, karena sungguh Tuhan itu Tuhan Allah yang esa, Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan keadilan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu, kami dapat menyelesaikan ibadah doa malam pada hari ini. Kau mau berkati kami yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kau mau berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami ini mengutamakan Engkau. Hidup dalam dunia ini kami benar-benar menspesialkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni jika selama ini kami mungkin menggeser posisi Tuhan dalam hidup ini menjadi yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tetapi pada malam hari ini biarlah kami mengembalikan posisi Tuhan dalam hidup ini yang utama dan yang pertama. Terima kasih Bapa, mampukan kami Roh Kudus, biarlah sehingga kami dalam ibadah kami, dalam doa-doa kami semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin sungguh-sungguh, tidak mensembronokan, tidak mengentengkan, tidak meremehkan dari arti nilai ibadah dan jam doa yang ada, tetapi semakin mensakralkan, semakin sungguh-sungguh, semakin melakukannya dengan setia, semakin benar-benar memiliki kegairahan dalam melakukannya, bukan sekedar ala kadarnya, tetapi dengan kesungguhan hati kami, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Kamis jam 6:30 malam. Hari Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang sampai dengan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan latihan kur. Tuhan Yesus memberkati.